Selanjutnya, kita akan masuk kepada bentuk modal sosial. Bentuk modal sosial tergantung dari berbagai ahli yang menyatakannya. Menurut Bourdieu, bentuk modal sosial itu adalah modal sosial individu. Sementara itu, menurut Putnam, bentuk modal sosial adalah modal sosial kolektif. Modal sosial individu artinya sumber daya berada dalam diri individu, yaitu sumber daya intrapersonal, tetapi dalam struktur atau jaringan sosialnya. Modal sosial individu, yaitu keterlibatan dalam jaringan sosial, dapat mempengaruhi kesehatan dan perilaku kesehatan dengan cara yang positif, melakukan dukungan sosial, pengaruh sosial, partisipasi sosial, dan akses ke sumber daya material. Sementara, modal sosial kolektif dipandang sebagai fitur karakteristik kolektif seluruh masyarakat. Menurut Putnam, modal sosial kolektif yang tinggi akan memberi manfaat bagi kelompok masyarakat meskipun ada anggota kelompok yang memiliki modal sosial yang rendah. Tingginya kadar modal sosial di masyarakat lokal dapat mempengaruhi kesehatan melalui penyebaran norma-norma yang sehat. Lingkungan dengan kepercayaan, partisipasi, dan saling mendukung kesehatan masyarakat akan mendukung perilaku sehat. Selanjutnya bisa kita lihat perbedaan bentuk struktural dan kognitif dalam modal sosial kolektif dan individual. Kita mengetahui bahwa struktural itu memiliki dalam modal sosial kolektif menggunakan pendekatan kohesi sosial. Dalam modal sosial kolektif secara struktural dihitung dari agregat bonding, bridging, dan linking jaringan sosial. Sementara dalam kognitif, modal sosial kolektif dihitung dengan melihat agregat kepercayaan dan bentuk timbal balik. Dalam modal sosial individu menggunakan pendekatan jaringan sosial, dalam modal sosial struktural bisa dilihat dari bentuk bonding, bridging, dan linking. Bonding biasanya adalah bentuk informal, merupakan hubungan yang erat antar keluarga, sahabat, maupun tetangga. Dan biasanya hubungannya itu thick atau sangat erat dan bersifat personal. Itu di fase ranah kognitifnya. Sementara, bridging dan linking biasanya itu adalah hubungan yang bersifat formal, antar institusi dan lain sebagainya, dan kepercayaan yang dilahirkannya itu tidak sebesar thick dan trust, tapi lebih ke thin atau hubungan kepercayaan yang agak rendah. Itu biasanya dalam bentuk umum dan institusional. Selanjutnya adalah mengenai kerangka pemikiran pengukuran modal sosial. Nah, banyaknya kajian empiris mengenai modal sosial belum mampu mengatasi keberagaman metode pengukuran modal sosial. Mengukur modal sosial di suatu wilayah dapat dilakukan melalui pengukuran determinan sosial kehidupan berkelompok dan hasil atau outcome dari modal itu sendiri. Nah, dari kerangka pemikiran pengukuran modal sosial bisa kita lihat bahwa determinan modal sosial itu bisa dilihat dari karakteristik individu, umur, jenis kelamin, kesehatan, kemudian ada karakteristik keluarga seperti status perkawinan, status hubungan, jumlah anak, kemudian dari sumber daya seperti pendidikan, tenaga kerja, kepemilikan, ada perilaku yang terdiri dari toleransi dan partisipasi, kemudian faktor karakteristik wilayah seperti rural atau urban, tingkat sosial ekonomi, proporsi lokal network, pendidikan, dan keamanan. Jaringan kerja bisa dilihat dari ikatan informal, yaitu seperti ikatan kekeluargaan, teman, tetangga, rekan kerja, dan hubungan yang umum, seperti hubungan antar orang lokal sampai hubungan sistem kelembagaan. Sementara itu, karakteristik jaringan kerja akan menghasilkan outcome modal sosial. Karakteristik jaringan kerja seperti ukuran dan ekstensif dari jumlah ikatan informal hingga teman dekat masing-masing anggota keluarga dan keragaman. Sementara outcome modal sosialnya terdiri dari kesejahteraan keluarga seperti peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari kesehatan masyarakat, kesukarelaan, kerjasama masyarakat, toleransi, penurunan kriminalitas. Sementara kesejahteraan politik bisa dilihat dari partisipasi dalam demokrasi, kualitas pemerintah, dan kesejahteraan ekonomi dilihat dari kemakmuran dan pengurangan inequality. Nah, dalam pengukuran modal sosial,
bisa kita lihat dari menggunakan indikator proksimal dan indikator Ditzell. Indikator proksimal adalah indikator yang mengukur hasil modal sosial yang berhubungan langsung dengan komponen inti dari jaringan kerjasama, rasa percaya, dan reciprositas seperti penggunaan civic engagement sebagai indikator dari jaringan kerja sosial. Sementara indikator Ditzell adalah hasil tidak langsung dari modal sosial seperti indeks harapan hidup, status kesehatan, kehamilan remaja, tingkat kriminalitas, dan lain sebagainya. Nah, pengukuran modal sosial bisa menggunakan analisis tingkat individu. Studi tingkat individu menganalisis modal sosial menggunakan variabel independen dan indikator status kesehatan sebagai variabel dependen dan faktor-faktor lainnya sebagai atribut individu. Studi tingkat individu menganggap bahwa individu yang dilengkapi dengan modal sosial lebih berhasil mencapai tujuan mereka dan individu yang tidak memiliki modal sosial. Nah, kemudian ada analisis tingkat ekologi. Menurut Lochner, mempromosikan konsep modal sosial ekologi dengan menyarankan bahwa kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Modal sosial dapat dibedakan menjadi jaringan sosial dan dukungan sosial, yang merupakan atribut dari individu dan bukan fitur fungsi individual melainkan agregasi tindakan. Perhatian lebih harus diberikan pada pentingnya non-masyarakat spasial untuk mengevaluasi efek dari modal sosial di luar individu dan lebih banyak penekanan pada identitas masyarakat, seperti dari komunitas kelompok pekerjaan, sekolah, agama, dan keluarga. Selanjutnya, ini terkait dengan analisis tingkat individu tadi, ada 4 fungsi untuk mengukur modal sosial tingkat individu. Yang pertama adalah jaringan sosial yang bermanfaat mengembangkan potensi individu, budaya, material manusia, dan politik. Kemudian ada jaringan sosial yang menyediakan sumber daya unik yang tidak dapat diproduksi atau dibeli untuk kepuasan individual. Kemudian jaringan sosial secara aktif memberikan bantuan tanpa meminta. Dan jaringan sosial membentuk identitas jaringan sosial seseorang. Nah, selanjutnya kita lihat tingkatan modal sosial dilihat dari unsur-unsur modal sosial. Dilihat dari unsur saling percaya atau trust, modal sosial yang rendah ditandai dengan tidak percaya orang lain, tetangga atau komunitasnya, curiga terhadap tetangga dan warga, serta penuh dengan konflik. Modal sosial sedang ditandai dengan hanya percaya pada tetangga kiri kanan rumah dan terkadang terjadi konflik dengan tetangga. Sementara modal sosial tinggi bisa dilihat dari saling percaya antar tetangga dan warga dan tidak pernah terjadi konflik atau jarang sekali. Dari segi relasi mutual atau resiprositas, modal sosial rendah terlihat dari hubungan ketetanggaan yang tidak akrab atau hampir tidak kenal, tidak pernah saling menolong, tidak pernah saling memberi, dan hanya menjaga miliknya dan keluarganya. Modal sosial sedang dilihat dari berhubungan dengan tetangga jika perlu atau seperlunya saja, menolong jika diminta, memberi jika berlebih, dan hanya menjaga kepentingan kelompoknya. Modal sosial yang tinggi dapat dilihat dari hubungan ketetanggaan yang akrab, saling menolong, saling memberi, dan saling menjaga. Sementara dilihat dari unsur modal sosial norma dan nilai sosial, modal sosial rendah tampak dari tidak taat terhadap aturan agama, aturan sosial, dan hukum yang berlaku. Modal sosial sedang terlihat dari taat terhadap aturan dan norma jika itu menguntungkan diri dan kelompoknya. Sementara modal sosial tinggi taat terhadap aturan agama, sosial, dan hukum yang berlaku. Dari unsur modal sosial jaringan atau organisasi masyarakat dan peran tokoh, modal sosial rendah terlihat dari tokoh masyarakat tidak berbuat apapun untuk masyarakat. Organisasi masyarakat tidak memberi pengaruh apapun terhadap perilaku warga maupun lingkungan. Sementara modal sosial sedang bisa dilihat dari tokoh masyarakat berbuat untuk masyarakat dan lingkungan jika ada masalah, dan organisasi masyarakat bekerja jika ada kegiatan. Sementara modal sosial tinggi bisa dilihat dari tokoh masyarakat aktif mengajak warganya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, dan organisasi masyarakat membuat kegiatan yang terprogram untuk dikerjakan bersama warga. Nah, hubungan antara modal sosial dan kesehatan. Status sosial tidak bisa dilepaskan dari keberadaan modal sosial. Berbagai literatur menunjukkan bahwa kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan genetik. Modal sosial yang buruk berpengaruh jelek terhadap kesehatan penduduk, bahkan menghasilkan modal sosial manusia yang tidak sehat dan tidak berkualitas.
Nah, analisis terhadap data The National Opinion Research Center's General Social Survey Amerika Serikat mengungkapkan bahwa tingkat saling percaya antar orang berhubungan terbalik dengan angka kematian. Selain itu, hasil kajian Center for Disease Control Behavioral Risk Factor Surveillance Survey di Amerika terhadap 167 ribuan orang dewasa menunjukkan bahwa pada kelompok dengan tingkat kepercayaan terendah lebih banyak proporsi penduduk yang sakit. Miller membandingkan keterkaitan antara modal sosial dan modal manusia dan kesehatannya. Data yang digunakan adalah Family Life Survey tahun 1993 dan 1997 yang mencakup data demografi, pendidikan, kesehatan, dan tingkat informasi masyarakat di 27 provinsi di Indonesia. Human capital diukur dari tingkat pendidikan, sedangkan modal sosial diukur dari jumlah kategori organisasi masyarakat. Hasil penelitiannya, modal sosial berhubungan secara positif dengan kesehatan fisik dan mental, sedangkan human capital berhubungan hanya dengan beberapa kesehatan mental. Kesehatan mental mencakup kesedihan, insomnia, kegelisahan, dan sifat temperamental. Nah, dari gambar ini menunjukkan hipotesis hubungan modal sosial individu dan kolektif untuk kesehatan merupakan upaya untuk memperjelas jalur antara modal sosial kolektif dan kesehatan. Kepercayaan dan tindakan kolektif didefinisikan sebagai hasil dari modal sosial pada tingkat kolektif. Nah, panah dari kepercayaan kepada tindakan kolektif menggambarkan bahwa kepercayaan pada gilirannya memfasilitasi tindakan kolektif. Sebuah lingkungan yang ditandai dengan kepercayaan diyakini dapat mendukung perilaku meningkatkan kesehatan. Oke, sekian terkait dengan modal sosial. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.